Ada juga kebijakan tempat ibadah lain dianjurkan untuk membangun musola. Untuk apa? Untuk karyawan-karyawannya yang muslim di sana. Ini islami banget walaupun Pak Aguan itu non-muslim. Lah Anda yang katanya Islam, apakah islami gitu loh? Ini apa ini? Ya terlalu jauh deh. Nah, intinya akhirnya Ihyaul Mawad, tanah yang terbengkalai, tanah yang mangkrak, ini dihidupkan lagi. Apa yang salah? Ini sesuai dengan surat Az-Zariyat ayat 49. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Jadi setiap sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Untuk kamu berpikir, untuk kamu ingat akan kuasaan Allah. Termasuk di dalamnya tanah yang mangkrak. Tanah mangkrak itu pasangannya siapa? Manusia. Yang mangkrak itu tanahnya siapa yang mangkrak? Tanah PSN itu ada orangnya. Itu ada orangnya, ada yang mengusahakan. Itu kan nggak mangkrak. Itu kan ada yang mengerjakan. Kenapa dibilang tanah mati? Tanah mati itu tanah tidak bertuan. Tanah mati itu tanah tidak bertuan. Tanah mati tidak bertuan. Kalau ada orang mengusahakan, itu tidak mati namanya. Lalu mengapa? Apa haknya PSN PIK 2 mengerjakan itu? Apa haknya Agung Sedayu mengerjakan itu? Gitu loh. Kalau dua ngomong, gak ada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog Walk. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Bagaimana kabarnya sobat? Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah dan selalu berbagai rezeki yang berkah berlimpah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini masih tetap ya tentang pagar misterius. Ya coba bayangkan saja ya, kita aja membayangkan suatu rencana pembangunan kota masa depan adalah kisah lain yang jarang terdengar ya. Bahkan sesuatu di balik kemegahan pembangunan suatu kota itu dijanjikan berbagai fasilitas umum yang kadang menjadi pertanyaan besar yang sangat-sangat menggelitik gitu. Misalnya ingin membangun beberapa masjid, musola, tapi masjid dan musola yang ada malah tergusur. Nah, terus bagaimana nasib kultur, tradisi yang ada di daerah tersebut dan jiwa masyarakat? Nah itu kadang ya nggak terbayangkan lah sama kita ya. Nah di kesempatan kali ini kita akan menyimak tentang pandangan seorang wartawan senior atas masalah atau konflik pagar di tengah laut itu. Yuk kita dengarkan apa yang dia sampaikan. Tonton ya sampai habis, jangan sampai salah paham dan gagal paham. Yuk tonton. Ada kekuatan yang dianggap sangat dahsyat, sangat dahsyat sehingga nyaris tak tersentuh, dan dia merasa bisa melakukan apa saja. Bukan rahasia. Tadi Kang Khalid nyebut ini kerjaannya namanya mandornya Mehmet. Ordernya dari Kojali atau Emcun. Perintah dari Ali Hanafiyah Wijaya. Siapa dia Ali? Ali itu adalah orangnya Aguan. Itu satu rentetan gampang banget gitu loh. Apakah ulama-ulama tidak cukup berharga untuk didengar rekomendasinya? Seruan serupa datang dari Muhammadiyah, dari PBNU. Bukan Said Akil Sirab ya, dari PBNU, dari Matlaul Anwar, organisasi masyarakat Islam yang sangat kuat di Banten dan sebagainya. Belum lagi para aktivis, para ilmuwan, segala macam. Apakah semua itu tidak cukup membuat Prabowo memberikan atensi? Sampai hari ini kita belum mendengar dari mulut Prabowo sendiri, Bang Karni. Perintah mencabut itu kan baru katanya.
Bangun masjid itu kan pertama rencana, baru rencana. Tapi dengan penggusuran, pengurukan lahan-lahan, sawah, tambak segala macam, maka pertanyaannya sudah berapa masjid dan musola yang tergusur? Hilang karena itu. Itu fakta sudah terjadi, sementara yang besar itu nanti hanya baru rencana. Dan kalau masjid dan sebagainya hilang itu bukan cuma bangunannya, tapi juga kulturnya, suasana religinya. Kita tidak bisa lagi mendengar azan, tidak bisa lagi mendengar suara pengajian, yasinan dan sebagainya. Dan itu sudah disampaikan oleh Menteri Agama Profesor Nasaruddin bahwa 1000 hektar di PIK 1 sebagai contoh tidak terdengar azan. Tadi kan ada narasi katanya masjid dihancurkan segala macam. Oke. Lalu makanya kita kembali ke sangkan paraning dumadi kalau orang Jawa, yaitu kembali ke asal mula. Jadi kalau memang seperti ini jangan hadapkan antara korporasi. Dalam hal ini adalah PSA PIK yang diamani pemerintah untuk membangun PSN PIK ke depan nanti. Harusnya ini urusan pemerintah, urusan negara, karena ini proyek negara gitu. Makanya kalau negara udah mengatakan tunggu 20 hari lagi, jangan ada narasi-narasi nggak jelas. Akhirnya orang-orang seperti XHTI, segala macam itu pada masuk gitu, jadi penumpang-penumpang gelap gitu. Dikit-dikit takbir. Kalau dia balas takbir, saya pakai tahlil gitu loh. Ini apa ya? Oh, pengamat sosial, tapi kok cara penyampaiannya ya nggak ada budaya, nggak ada sosialnya ya. Seharusnya tuh kalau pengamat sosial mereka itu penyampaiannya bijak dan bikin adem. Ya kalau kayak gini ya posisinya ya bikin kisruh ya. Kalau pengamat sosial ngomongnya kayak gini. Ya. Gak ada angin, gak ada hujan, takbir, katanya kriminalisasi, cinaisasi, segala macam. Naga, emang kenapa dengan naga? Keris aja juga bentuknya kayak naga, bahkan itu kaitannya dengan teluk naga. Emang kenapa dengan naga? Emang kenapa kemarin si Munarman bilang ini akan dijual ke Cina karena memakai bahasa Cina? Emang kenapa dengan bahasa Mandarin? Kita ketahui bahasa Hokkien yang ada di Singkawang, yang ada di Medan, yang ada di Bangka Belitung sampai sekarang menggunakan bahasa Hokkien yang notabene rumpun bahasa Mandarin. Bahasa ini juga ciptaan Allah. What's problem dengan bahasa Mandarin gitu? Kalau perlu saya juga pengen belajar bahasa Mandarin gitu. Pikiran kok sebut sekali gitu. Orang-orang kayak gini-gini. Nah, ini makanya kita kembalikan keharmonisan. Kata Sayyidina Ali, boleh kita berbeda keyakinan, tapi bersatu dalam kemanusiaan. Janganlah kebencianmu pada suatu kamu buat tidak bisa berlaku adil. Ya, kalau emang kamu orang beriman gitu, saya tes gitu. Biar orang-orang yang gak ruwai bidoh kata Nabi, orang-orang yang gak paham ikut ngoceh, orang bodoh gitu. Ya akhirnya rusak semua tatanan ini. Makanya kita kembalikan ke filosofi bangsa kita, yaitu dari paling bawah, desa Wonocoro. Bangunan dari paling di bawah itu desa. Lurah bagaimana suaranya? Camat bagaimana suaranya? Naik dikit, Negoro Mowototo, negara dibangun dengan tata, kembali ke pemerintah karena ini proyek pemerintah. Dan yang terakhir, Manungso Moworoso. Manusia dibangun dengan rasa. Jangan kebencian pada suatu kaum, akhirnya model sakit gaduh. Si S ini orang S Hosinuddin Mahesa yang ngajak warga Banten Makar ini ikut-ikutan masuk. Ini apa ini nih? Ini wajah apa ini? Ya Haji Abdurrahman Wahid sedih kalau lihat ini. Allah. Ingat salah satu yang meresmikan leang-leong atau barongsai Naga itu Ki Haji Abdurrahman Wahid. Saya paham terdepan kalau masalah pluralitas, bukan pluralisme ya. Pluralitas saya terdepan. Please. Ini negara udah bikin kubah Iron Dome ini. Apa kubah ecek-ecek? Biarkan pemerintah bekerja. Ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Ini kaitannya tadi cinaisasi. Akhirnya jadi bola liar, membawa emosi masyarakat terbangun dengan negatif. Pikirannya akhirnya dari pikiran yang bersumber dari suatu kotor, hasilnya kotor gitu. Nah ini ya, sesuatu yang dibuat kotor, ya pasti kotor. Nah ini harus jadi tanda kutip ya sobat ya. Karena kalau misalnya sesuatu yang dibuatnya benar, itu pasti bakal aman, tentrem. Nggak bakalan ribut kayak gini. Nah ini sampai ada ribut, sampai dia kan ngomong juga sebut emosi atau apa ya, itu harus menjadi pandangan kita. Ini ada apa kok sampai ribut kayak gini gitu. Ya sampai dia aja ngomongnya itu nggak ada bijaksananya ya. Sampai ngotot kayak gitu ya. Itu kan berarti ada sesuatu gitu ya. Yang notabene ya wallahualam hanya dia dan orang-orang terdekat dia yang tahu ya. Oke, kita lanjut.
ada juga kebijakan tempat ibadah lain dianjurkan untuk membangun musola. Untuk apa? Untuk karyawan-karyawannya yang muslim di sana. Ini islami banget walaupun Pak Aguan itu bahasanya muslim. itu ya. Nah, Anda yang katanya Islam, apakah Islam? Nah itu ya terlalu jauh, terlalu melebar pakarnya itu. Nah, ini. Ya terlalu jauh deh. Nah, intinya akhirnya Ihyaul Mawat, tanah yang terbengkalai, tanah yang mangkrak, ini dihidupkan lagi. Apa yang salah? Ini sesuai dengan surat Az-Zariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Jadi setiap sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan untuk kamu berpikir, untuk kamu ingat akan kekuasaan Allah. Termasuk di dalamnya tanah yang mangkrak. Tanah mangkrak itu pasangannya siapa? Yang mangkrak itu tanahnya siapa yang mangkrak? Tanah PSN Itu ada tanah orangnya. mangkrak. Itu ada orangnya, Itu kan tanah ada yang negara, mengusahakan. Bu. Itu kan tanah negara. mangkrak. Dikasih Itu orang. kan ada yang Nah, mengerjakan. Dikasih ke Kenapa orang. dibilang tanah Benar, mati? Itu Tanah negara. mati itu Kalau tanah suatu tidak diambil bertuan. negara, Tanah Baik, mati baik. itu tanah tidak bertuan. dan itu dikasih ke rakyat. Tanah mati tidak bertuan. Rame Kalau lagi. ada orang mengusahakan, itu tidak mati namanya. Lalu kenapa? Apa haknya PSN Tik 2 mengerjakan itu? Nggak ada yang haknya nggak ada yang Ustaz nyambung. Agung Sedayu Ya. mengerjakan itu? Itu loh. Kalau dua- Kalau dua-dua ngomong, gak ada yang Ihyaul Mawat. Ya itulah lucu ya sobat ya, yang satu sebagai wartawan senior yang paham tentang jurnalistik dan bagaimana dia menginvestigasi. Namanya jurnalis pasti tahu kan, menginvestigasi suatu permasalahan. Yang satu katanya pengamat sosial, itu siapa tadi, Irfan Husi ya. Ya, dari cara ngomongnya aja ya lucu ya, dengan penuh emosi, dan kalau menurut saya itu terlalu melebar, bahkan terlalu menyudutkan seseorang yang tabenya ya terlalu kasar lah, keras gitu ya. Yaitu entah nanti misalnya jadi provokator atau apa ya, tapi itu kan terlalu melebar. Karena setahu saya permasalahan PIK ini yang saya baca, yang saya amati ini, emang permasalahannya itu dari nama penggusuran, terus dari jual beli tanahnya itu emang banyak yang bermasalah. Cuman ya dari pemerintah yang dulu masih tutup mata ya, kayak gitu. Jadi emang PSN ini tuh ya emang menjanjikan suatu kemajuan yang notabene ya perkembangan negara, tapi hingga gini menimbulkan kekhawatiran karena tidak hanya kehilangan bangunan, tetapi ya juga budaya religius masyarakat sekitar. Ya tahu sendiri kan, kalau membangun perumahan itu yang diawali pasti benteng-benteng yang tinggi. Jadi nanti di dalam benteng itu rumahnya bagus-bagus, keadaannya serba mewah, tapi di luar benteng itu pasti kumuh. Dan itu sering terjadi lah, banyak yang terjadi kayak gitu. Bentengnya tinggi-tinggi, dan yang contoh lah ada yang di salah satu di Bekasi. Dulu sebelum ada pembangunan itu banjir pun nggak parah. Tapi setelah ada pembangunan itu banjir tuh parahnya minta ampun. Sedangkan bentengnya terlalu tinggi. Nah itu tapi ya karena masyarakat nggak memiliki kemampuan kayak gitu ya mas, pasrah. Beda katanya kalau yang punya duit, dia nggak punya duit, dia pasrah. Nah itulah. Jadi emang ya pembangunan PSN, Presiden Prabowo emang harus mengkaji ulang apa yang dikeluarkan kemarin waktu Jokowi, harus kaji ulang, karena tidak sedikit PSN itu dari berbagai berita yang saya himpun, yang pernah baca, ya banyak yang prakteknya itu merusak HAM, merusak lingkungan kayak gitu. Jadi terlalu agresif, tidak memikirkan ini. Yang penting ya PSN ini jalan kayak gitu. Bahkan masalah PIK 2 ini aja, masalah pagar misterius aja, ternyata kan organisasi Muhammadiyah, PBNU, Anwar tadi kan
ngasih kajiannya, ngasih kritiknya gitu tentang PSN tersebut. Nah, jadi ya emang masalah tentang kriminalisasi, Cinaisasi, hingga keterlibatan berbagai pihak-pihak tentu dalam mendukung atau menolak proyek ini, ya emang turut memanaskan situasi, ya apa 9 naga tadi disebutin 9 naga atau apa ya. Karena apa? Karena pembangunan ini tuh langkah pemerintah kemarin kurang bijak dan kurang terbuka. Nah, seharusnya sekarang pemerintah sekarang itu harus terbuka dan transparan sehingga tidak menimbulkan keretakan atau keresahan di masyarakat. Ini karena ya kayak misalnya kemarin kan sempat ada yang tanah dibelinya per meter cuma 50.000, tapi katanya nyampainya nggak nyampe 50.000, ya kan, sampai ada segitunya kan. Nah, ini hal-hal kayak gini nih yang harus dinetralisir, yang harus diperjelas dan harus transparan, ya. Nah, jadi yuk mari kita mendukung jika emang itu untuk pembangunan dan emang itu hal yang bagus, dukung. Tapi jika emang itu merugikan dan melanggar berbagai hak kemanusiaan, hak lingkungan, kerusakan lingkungan, nah itu harus dipertanyakan dan harus diperjuangkan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Gimana sobat tentang video tersebut? Yuk tanggapi di kolom komentar. Terima kasih sobat sudah nonton sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.